Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Istaurus. Malam hari ini saya akan membahas tentang SGN Entertainment yang dibawakan oleh Bang Adam, yang dengan judul Kelahiran Lucifer di Gunung Padang, Indonesia. Haleluya. Saya kaget pas muncul di beranda saya, Bapak Ibu ya. Saya kaget muncul di beranda saya bahwa Lucifer itu lahir di Gunung Padang. Jadi saya baca komen-komennya itu, wah luar biasa ya. Wah, berarti si Lucifer orang Sunda dong ya kan, bahasa Sunda dia tahu ya kan. Ya enak juga dibaca komen. Oh iya. Jadi gini, saya sebenarnya bukan ilmu spiritual seperti mereka Bapak Ibu ya. Saya yang dikasih Tuhan hikmat Bapak Ibu ya, pengetahuan. Terserah followernya Bang Adam mau pilih siapa yang benar ya, tapi saya hanya bagi tahu ya, saya hanya bagi tahu ke saudara yang komen ya, komen siapa yang benar ya. Saya Bapak Ibu, saya kalau saya menonton sebuah channel orang Bapak Ibu, saya berdoa. Kenapa saya berdoa? Supaya Tuhan kasih hikmat. Ada apa? Why? Gitu ya kan. Kalau si Lucifer ada di Indonesia Bapak Ibu ya, orang akan berlari-lari pergi ke sana ya. Maaf kata ya, setan di Indonesia itu murahan ya, murahan. Saya bilang, kenapa saya bilang murahan? Ada 4 tingkat setan Bapak Ibu ya. Kita baca ayat firman Tuhan ya, Efesus 6 Bapak Ibu ya, Efesus 6 ayat 12. Saya akan bacakan ya. Kalau saudara ada Alkitabnya di handphone ini, baca aja Bapak Ibu ya. Belajar ya, never mind, you can learn to any book ya, baik Kristen, baik in other book ya kan ya. Saya akan baca Efesus 6 ayat 12 ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. This is number one ya. Number 2, number second melawan penguasa-penguasa. Nomor 3, melawan penghulu dunia yang gelap ini. Nomor 4, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang ada di Indonesia Bapak Ibu, di Asia Bapak Ibu, ini 3, 4. Nomor 3 ini siapa Bapak Ibu ya? Nomor 3, maaf ya, nomor 3 ini siapa? Itu adalah Pantai Selatan, Roro Kidul. Itu Bapak Ibu. Nomor 4, jin-jin di udara yang merupai seperti gondruwo lah, nenek lampir, tuyul, minta kekayaan itu Bapak Ibu. Makanya kalau di Indonesia minta kekayaan lama ya. Untung aja si Lucifer nggak dengar. Kalau dengar, harga dirinya turun Bapak Ibu. Iya, harga dirinya si Lucifer turun ke buat Abang Adam ya. Kenapa saya bilang harga diri si Lucifer turun? Si Lucifer itu sombong Bapak Ibu. Sombong, karena sombongnya itu, maaf kata, orang rendahan gak akan dia terima ya. Maaf, orang miskin, orang rendahan, orang bawaan gak mau mereka terima, karena si Lucifer ini sombong.
Kalau saudara bergabung dengan si Lucifer, Bapak Ibu, 9 lot, the 9 lot, itu ada tahapannya. Harus saudara punya jabatan, gelar. Ya, nggak gampang bertemu dengan mereka ini. Hello. Ya. Saya puji Tuhan, saya pengikut Yesus, Bapak Ibu. Saya orang rendahan, orang miskin, orang bawahan, bisa berjumpa dengan Tuhan saya. Amin. Dan inilah perbedaannya Lot, ya, malaikat yang jatuh, ya. Jadi saya akan katakan, Satan, si ular tua, si Lucifer, 3 pribadi, Tree of Satan, nah, Tree of Satanic. Apa ada yang ada di surga itu diciplak mereka. Kalau ada original pasti ada KW. Makanya malaikat ini pandai kali Bapak Ibu, atau licik kali Bapak Ibu merombak supaya manusia itu terperangkap. Mereka akan memanipulasi seperti malaikat terang. Kalau iman saudara kosong, cep, dapat deh. Ya, orang-orang yang bisa bergabung dengan mereka ini, Bapak Ibu, ya, adalah orang-orang yang penting, ya, pemerintahan, pejabat, ya kan, orang-orang kaya. Dan mereka ini tinggal, Bapak Ibu, si Lucifer dan teman-temannya 9 lot ini itu ada di Timur Tengah. Bang Adam, Bang Willy dan tim Detektif Astal dan Trianomali bisa pergi ke apa kan, traveling, ya kan, cobalah sekali-sekali traveling, ya kan, ke Timur Tengah, Bapak Ibu. Di situ pusatnya setan, Bapak Ibu, ya. Coba, saya berumur 35 tahun 88, belum pernah di televisi, Bapak Ibu, memunculkan sosok si Lucifer. Karena di Indonesia nggak mengenal siapa si Lucifer, siapa setan, ya, siapa ular. Tetapi orang luar negeri mengetahuinya, Bapak Ibu. Buktinya saudara mau tahu, lihat kejadian baru kemarin, karnaval di Brazil. Sosok siapa yang ditunjukkan di sana, Bapak Ibu? Ada Tree of Satanic ditunjukkan di sana, Bapak Ibu. Mereka nggak tunjukkan babi ngepet, tuyul, apalagi ya, seperti Roro Kidul, ya kan. Mereka nggak tunjukkan itu karena mereka nggak kenal itu, Bapak Ibu, karena itu nggak murahan, maaf kata murahan. Orang luar negeri itu, Bapak Ibu, mengenal yang sosok yang karena mereka cepat karena the 9 Lord bisa cepat banget memberikan kesuksesan, kekayaan, Bapak Ibu, ya, baru menjadi artis yang terkenal. Mereka nggak rugi, Bapak Ibu. Makanya mereka berani menonjolkan sebuah tanduk, ya kan, tanduk, Bapak Ibu, ya kan. Lihat Rihanna, artis-artis yang terkenal, ya, yang cantik suaranya. Lihat si sekarang yang lagi dipakai itu Beyoncé, ya, baru. Laki-lakinya yang terkenal sekarang yang nyanyi Smith, yang nyanyikan Goodbye, ya kan. Itu lagi viral-viralnya, lagi membaranya bersama mereka, ya. Jadi si Lucifer ini, Bapak Ibu, dengan kawan-kawannya itu, mereka Tuhan lagi disimpan, mereka lagi disimpan, Bapak Ibu. Nah,
Kau memang bisa connecting, Bapak Ibu. Makanya Bang Mongol pernah bercerita Bapak Ibu bahwa dia bertemu sosok Lucifer. Bayangkanlah Bapak Ibu, kalau di Indonesia, ngapain capek-capek Bang Mongol pergi ke luar negeri, ya kan? Cabang yang gereja setan itu ada di Manado Bapak Ibu. Kalau di Jakarta itu cabang-cabangnya. Mereka ini siapa yang ikut gereja setan, dia akan diberangkatkan ke luar negeri. Karena di luar negeri di sana pusatnya. Ya kan? Aduh, saya kaget deh nonton channelnya Bang Adam, ya kan? Kok bisa si Lucifer ada di Indonesia, ya kan? Lahir di situ, pindah lagi ke sana. Aduh. Ya. Saudaraku. Ya. Orang Indonesia itu orang yang tidak ada imannya, mereka kan kejar-kejar ya. Contoh. Yang terkenal angkernya itu di gunung mana ya Bapak Ibu, yang terkenal angker, sampai banyak orang berbondong-bondong mencari ilmu sana. Pesugihan gunung arah Jawa sana, gunung Salaknya atau gunung apa, orang kan tahu, orang yang ilmu spiritual Bapak Ibu, mereka tahu tempat mencari connecting to somebody. Ya kan? Enggak, mereka gampang Bapak Ibu, ya kan? Tapi karena di Indonesia belum ada tempatnya, karena mereka nggak ada di sini, ya nggak ada orang yang sama sekali yang bisa connecting sama mereka. Harus ke sana dulu guys, hello. Ya, harus sana dulu. Ya, kita masuk dalam Alkitab ya. Si Lucifer ini terbuat dari badai dan nyala api Bapak Ibu. Ya, jadi makanya saudara nggak usah heran kalau badai dan api petir, ya, nggak usah heran. Dan si Lucifer itu hanya tahu bahasa roh Bapak Ibu, ya. Makanya kalau di gereja Bapak Ibu, kan di gereja karismatik itu ada bahasa roh Bapak Ibu. Jadi kalau saudara tidak bisa membedakan bahasa roh dari Tuhan dengan bahasa roh mereka, saudara ya bisa terperangkap, ya kan? Jadi bukan bahasa Indonesia, Sunda, bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, enggak, ya. Kalau saudara nggak percaya, coba, ada kok di YouTube kok. Bang Mongol dengan tim yang lain pernah memanggil si Lucifer Bapak Ibu, ya, kawannya, karena mereka penasaran cara memanggil itu seperti apa. Bukan Bang Mongol yang manggil, tapi ada mantan pengikut si Lucifer. Dia bukan pakai bahasa lain Bapak, bahasa roh Bapak Ibu, tapi aneh bahasa rohnya. Nggak seperti di gereja ya. Saudara harus bisa membedakannya. Jadi bahasa mereka ini ada Bapak Ibu, ada. Dan si Lucifer dan teman-temannya itu Bapak Ibu ada bahasanya, ya, ada bahasanya, bukan bahasa dunia ya. Kenapa saya bilang ada bahasanya Bapak Ibu? Mereka bisa speak, bisa ngomong, ya. Nggak mungkin malaikat Mikael, Gabriel berperang dengan mereka. Kan nggak mungkin kan. Tapi karena ada speak Bapak Ibu, komunikasi Bapak Ibu, makanya mereka terjadi perang. Begitu juga saudara, jangan pikir bahwa setan nggak menghadap Tuhan.
menghadap, ya, menghadap Bapak Ibu. Ya, kalau saudara baca di kitab Ayub, kita baca dulu kitab Ayub supaya nanti saudara tahu ada ayatnya enggak, ada ayatnya enggak, ya kan? Ayub 1 ayat 7 kurasa. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi para malaikat, iblis ini Bapak Ibu mengelilingi bumi enggak? Mengelilingi bumi dia. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauh kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang buat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Jadi iblis ngomong, bukankah engkau membuat pagar? Ya, bukankah engkau membuat pagar? Iblis bisa ngomong sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi saudara jangan pikir bahwa Tuhan itu nggak mau mendengar. Dia mendengar tanpa Bapak Ibu. Apalagi saudara lebih berharga, lebih mulia dari para malaikat yang jatuh itu, Bapak Ibu. Apapun yang saudara minta, apapun saudara doakan, apapun saudara yang saudara cita-citakan, mintalah kepada Tuhan. Amin. Jangan lari yang lain. Oke, kita baca lagi ya. 2 Petrus 2 ayat 11 ya. 2 Petrus 2 ayat 2. 2 Petrus 2 ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Jadi gini. Perbedaan manusia dengan malaikat. Malaikat itu tidak mau menghujat karena tahu siapa Yesus. Tahu. Contoh, buktinya kisah Legion. Saudara baca di Markus. Kisah Legion, Legion tahu siapa Yesus. Legion nggak menghujat Yesus. Yesus, kau betul nggak anak Allah? Legion ketakutan, Bapak Ibu. Legion ketakutan. Jangan hukum kami sebelum waktunya. Ya kan? Jangan hukum kami sebelum waktunya, karena Legion tahu kapan mereka dihukum. Tapi ada another comment, Legion bertobat. Ya, ada orang yang beranggap bahwa Legion itu bertobat dan di jalan Tuhan. Padahal Legion udah tahu dia akan dihukum. Perspektif manusia beda-beda, tapi saudara memilih komen di bawah. Haleluya. 2 Petrus. Jadi ini yang tadi ya, 2 Petrus 2 ayat 11 tadi. Jadi manusia kerjanya menghujat, Bapak Ibu, menghujat Yesus. Di karnaval di Brazil, Bapak Ibu. Ya, siapa yang dihujat? Yesus, Bapak Ibu, yang dihujat. Ya. Kalau malaikat yang jadi itu bukan menghujat kerjanya, tapi pingin menggantikan posisi karena terlalu sombongnya dia. Oh sayang ini. Dan para malaikat ini ngomong, Bapak Ibu. Jadi para malaikat ini kalau saudara melakukan dosa, dia ngomong, dia nuntut gitu. Kalau malaikat menuntut hukuman atas mereka dia berlama. Jadi iblis ngomong, dia kan berdosa, hukumlah. Dia menghadap Tuhan. Dia kan sudah curang dengan saya, dia duluan. Masa dia nggak hukum? Jadi iblis kan ngomong gitu, Bapak Ibu. Jadi orang kadang
ada orang seperti itu, bukan saya yang bersalah, dia yang bersalah, kenapa nggak dihukum, ya kan? Iblis gitu Bapak Ibu ya. Dua Petrus 3 ayat 7 ya. 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Dari api Bapak Ibu. Terpelihara dari api. Apa api ini Bapak Ibu? Ini adalah peribahasa Bapak Ibu ya. Peribahasa. Langit dan bumi masih terpelihara sampai sekarang ini dari api. Api apa kata Bapak Ibu? Bahwa si Lucifer terbuat dari api. Ibrani 1 ayat 7 tadi Bapak Ibu. Dan disimpan untuk hari penghakiman. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jelas Alkitab Bapak Ibu. Ya. Jadi masih, makanya Bapak Ibu, kan akhir zaman kan akan masuk Dajjal atau Antikris kalau di Alkitab. Sebelum mereka datang Bapak Ibu, orang-orang yang beriman akan rapture, pengangkatan, itu akan terjadi Bapak Ibu. Barulah mereka berkuasa atas bumi ini. Itu semua izin Tuhan Bapak Ibu. Mungkin kalau saudara melihat di YouTube itu mereka sudah mempersiapkan semuanya Bapak Ibu. Chip itu udah ada, hanya ada orang yang menggambarnya, yaitu orang yang beriman. Ya. Tahun ini Bapak Ibu, ya. Tahun ini penghujatan besar-besaran Bapak Ibu. Yang pertama di karnaval di Brazil. Baru yang kemarin perayaan Satangkon. Alkitab dirobek Bapak Ibu. Orang yang dibaptis ulang supaya tidak salah lagi. Terlalu ngeri kan Bapak Ibu. Jadi sekarang Bang Adam dan tim-tim lain ya, carilah siapa sosok Yesus itu. Setan saja tahu siapa yang harus disingkirkan Bapak Ibu supaya dia berkuasa. Tetapi dia tidak bisa. Ya. Dia menyingkirkan orang-orang yang beriman di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Makanya iblis berusaha menghujat, memakai manusia untuk menghujat Yesus supaya orang tidak mau menyembah dia, melayani dia. Kenapa enggak Tuhan yang lain, Tuhan di agama lain? Di karnaval ke Brazil, kenapa enggak Tuhan yang lain? Mereka hujat Bapak Ibu. Kenapa only Jesus Christ? Why? You talk yourself. Who did Jesus Christ for you? You ask. Why this important from satanic? Ya. Kenapa enggak yang lain? Mereka usik Bapak Ibu supaya orang lain, agama lain, Tuhan yang lain supaya enggak disembah. Kenapa hanya Yesus Kristus Bapak Ibu yang dihujat supaya orang-orang Kristen tidak mau menyembah dia? Karena tadi si Legion aja tahu, ya, Legion aja tahu Bapak Ibu siapa Yesus itu. Bagaimana dengan Anda, saudara? Kalau saudara belum tahu siapa Yesus, cari sampai dapat Bapak Ibu. Berdoa Bapak Ibu, ya. Ya. Karena mendapatkan kebenaran itu butuh proses Bapak Ibu. Seperti saya kan, saya butuh proses Bapak Ibu untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan Bapak Ibu. Saya berpengalaman langsung dengan Yesus itu Bapak Ibu, di alam mimpi, ya, di alam mimpi, ya. Jujur saya katakan Bapak Ibu, ya,
Kalau saya tidak berpengalaman dengan Yesus Kristus, saya tidak berani mengkomentari atau mengusik tentang dunia lain, dunia roh, karena mereka berbahaya. Karena itu adalah lawan kita, bukan manusia sama manusia. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena ya 3 kali saya kena, Bapak Ibu. Waktu SD saya sudah pernah kena, ya. Waktu SMP saya sudah pernah kena. Waktu SMA pun saya sudah pernah kena. Jadi saya itu takut banget, Bapak Ibu. Takut banget. Tapi karena saya berpengalaman, Bapak Ibu, saya berani mengomentari tentang dunia roh, para setan, Bapak Ibu. Karena sekalipun ada gangguan, tidak mempan. Tidak mempan karena saya tahu siapa yang menjaga saya, Bapak Ibu. Amin. Saya tahu siapa yang menjaga saya. Jadi ngapain? Wahyu sekali, ya kan? Saya bukan menantang atau gimana ya, Bapak Ibu, atau sok gitu ya. Dan inilah yang saya bagikan kepada saudara, supaya saudara bisa mengerti enaknya bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Enak, Bapak Ibu, ya. Tuhan jaga saya. Tidak pakai gini, saya pakai jurus suk tumpah hai yo maskura ya, bukan gitu, Bapak Ibu, ya. Karena bukan roh saya, Bapak Ibu, melawan roh-roh jahat, tetapi Tuhan Allah saya, Yesus Kristus, Bapak Ibu. Karena Yesus Kristus adalah roh dan para setan, para malaikat adalah roh, ya aku serahkanlah. Roh berlawan dengan roh, ya kan? Saya serahkan. Makanya ada firman Tuhan, duduk tenang. Saya yang berperang, duduk tenang, watching, ya kan? Saya yang berperang dengan mereka. Jadi Tuhan menyuruh kami nih, orang percaya nih, kita tenang aja, santai, relax, nonton. Yang berperang itu Tuhan Yesus Kristus, para malaikat. Contoh pengalaman saya, Bapak Ibu, ya. Saya itu pulang balik cuti from Malaysia, ya, balik cuti ke Kuala Namu, dan berangkat las penerbangan jam 10:30 ya kan. Dan perbedaan jam dari Malaysia ke Indonesia 1 jam. Saya sampai di tempat penungguan, tempat penantian ya kan, udah siap semuanya, ya. Duduk dulu, langsung ada suara Tuhan, Bapak Ibu, ya, suara Roh Kudus, suara Yesus Kristus, ya. Tina, pesawatmu sedang celaka. Saya kaget. Sedang celaka maksudnya apa? Pesawatmu, ada yang merencanakan pesawatmu itu masuk ke dunia lain. Yang benar aja lah ini. Kok bisa gitu? Tapi saya nggak percaya, Pak Ibu. Tapi saya ngomong sama Tuhan, tunjukkan kepada saya supaya saya percaya apa yang Engkau katakan. Tiba-tiba saya dikasih penglihatan gitu. Dia dokter kaca, Bapak Ibu, bisa melihat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saya melihat orang bule pertama, Bapak Ibu. Orang bule pertama laki-laki. Dulu saya pecinta bule. Tapi setelah kejadian 2 kali saya penglihatan orang bule dipakai alatnya setan. Tapi gak cuma bule sih. Tapi semenjak kejadian itu 2 kali dikasih penglihatan orang bule dipakai setan untuk jadi alatnya. Dulu
orang Eropa itu dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke tanah Batak. Sekarang terbalik. Ya. Baru orang Indonesia ya ada campur laki-laki, ada wanita, Bapak Ibu ya di belakangnya. Sebelum mereka ini muncul, bosnya ini dan tim-timnya, kira-kira ada 10 orang mereka, Bapak Ibu. Ada awan hitam. Ya kan. Baru mereka ini mengikuti awan hitam ini. Jadi dibuka lagi penglihatan, ada mereka di sana di Indonesia. Jadi ada tim mereka juga di Indonesia supaya bisa connected, karena mereka ada di Indonesia, makanya lewat laut, ada lewat laut kira-kira 5 menit lagi, disitulah terjadi masuk ke dunia lain, Bapak Ibu. Jadi mereka juga ada di situ, Bapak Ibu, untuk bersemedi juga supaya bisa masuk ya. Itu penglihatannya. Jadi gimana Tuhan? Apa saya batal pulang, besok aja pulangnya atau gimana? Tenang, aku bersamamu dan para malaikat. Aman Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau nyuruh saya tenang, aman Bapak Ibu. Jadi waktu kami, jadi untuk bersemedi itu Bapak Ibu ada jamnya, bukan sembarangan. Makanya ikut setan itu bukan semena-mena kita. Jadi ada simbol-simbolnya, ada jamnya. Puji Tuhan, saya pengikut Yesus Kristus 24 jam. Tuhan bersama saya. Amin. Ya, jadi untuk bersemedi dan berdoa itu kepada Tuhan itu sama, ya kan? Untuk berdoa atau bersemedi 24 jam untuk Tuhan Yesus Kristus, nggak perlu ada waktunya, nggak perlu harus jam segini, harus segini ya. Tapi untuk setan Bapak Ibu, ya itu ada jamnya, jam 12 malam untuk bersemedi. Jadi karena penerbangan kami adalah jam 10.30 las, so iblis merancangkan datang hujan, badai petir kuat Bapak Ibu. Dan until 00 jam 12 kami berangkat. Jam 12.30 karena kan beda 1 jam kan. Jadi jam 12.30 dari sini ya, karena dari Malaysia ke apa kan kira-kira 40 menit ya, 50 menit ya. Jadi kami berangkat kira-kira mau menghampiri jam 12 teng di sana baru kami berangkat. Sampailah, lewatlah laut, menyeberangi laut sedikit tuh, lewatlah laut, kira-kira ada 5 menit lagi hutan ya, disitulah masuk ke dunia lain, masuk gerbang gaib Bapak Ibu. Jadi di gerbang gaib itu Bapak Ibu, dunia lain itu Bapak Ibu, hawanya hampa Bapak Ibu, nggak ada kehidupan di sana ya. Seperti kalau saya lihat di YouTube itu orang pergi ke bulan atau ke Mars atau ke apa, kosong, nggak ada kehidupan, nggak ada apa-apa, nggak ada tanaman, nggak ada lampu, nggak ada segala macam, nggak ada udara, nggak ada ya. Seperti itulah dunia lain Bapak Ibu, gerbang gaib. Ini pesawat Bapak Ibu, ini pesawat ya. Penglihatan saya itu, kepala saya seperti di luar pesawat, makanya saya bisa melihat depan, padahal saya itu duduk di nomor 30 Bapak Ibu ya, nomor 30 dekat kamar mandi. Saya bisa melihat depan, kiri dan kanan, makanya saya bisa
merasakan hawanya Bapak Ibu. Itulah luar biasanya ikut Tuhan. Aku pun ini pas udah selesai, udah keluar dari dunia lain ini Bapak Ibu, saya mikir kok bisa saya merasakan, bisa di ini gitu loh ya kan. Saya bukan mimpi Bapak Ibu ya. Dan saya di situ bukan berbahasa Indonesia Bapak Ibu, jujur. Saya bukan berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Inggris Bapak Ibu ya. Tetapi berbahasa roh. Saya dulu udah lama karismatik Bapak Ibu. Bahasa roh sudah lama saya tahu, tapi saya tidak pernah berbahasa roh karena saya tidak berpengalaman. Karena saya tahu yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Jadi saya nggak mau supaya dilihat orang, supaya ditahu dosen saya, pendeta saya bisa berbahasa roh. Saya nggak seperti itu orangnya. Ini semenjak saat itu saya bisa berbahasa roh, itu bahasa roh itu datang sendiri Bapak Ibu. Jadi bahasa roh itu datang sendiri, bukan saya buat Bapak Ibu ya. Ya, datang sendiri bahasa roh itu Bapak Ibu, dan berhenti sendiri Bapak Ibu. Ya, keluar kami dari gerbang itu, ya, baru berhenti bahasa rohnya Bapak Ibu. Jadi bisa masuk ke dunia lain itu Bapak Ibu. Jadi gini, saya udah berapa kali naik pesawat Ibu, kalau menabrak awan pasti bruk gitu ya kan. Ini enggak, saya melihat kami masuk ya, sebelum masuk ya, ini kan pesawat nih, jadi saya melihat ada awan hitam Bapak Ibu, tapi ada gerbangnya, seperti kalau saudara pergi ke Singapura lorong tanah kan. Lorong tanah seperti itu, tapi kan di sana kan punya hawa, punya udara, punya lampu kan. Gerbang gaib itu saya melihat seperti itu Bapak Ibu ya. Dia seperti lorong ya, lorong bawah tanah. Dia seperti lorong, saya melihat Bapak Ibu. Bayangkanlah di depan saya duduk nomor 30, bisa saya melihat, mata saya itu bisa melihat ke depan. Gerbangnya itu masuk Bapak Ibu, dan membentuk lorong masuk pesawat itu, dan nggak berburu-buru gitu masuk, nggak ada hawa, dan nggak sama sekali. Kalau kita naik pesawat kan nampaknya ada lampu, karena kan apalagi kan terbang malam ya. Kalau kita terbang malam pasti ada lampu ya kan, pasti ada cahaya kan. Ini sama sekali Bapak Ibu nggak nampak sesuatu apa-apa Bapak Ibu ya. Puji Tuhan aman semuanya. Kalau orang tua saya udah panik karena mereka menjemput saya ya, panik mereka, aduh gimana ini kan. Puji Tuhan semuanya selamat Bapak Ibu ya. Jadi itulah makanya Bapak Ibu saya berani mengomentari, memberi masukan tentang dunia lain, tentang para malaikat yang jatuh. Kalau ada yang mengajarkannya beda, saya akan kritisi Bapak Ibu, karena pengalaman saya ya nggak seperti itu gitu. Tapi saudara, terserah saudara ya kan, mana saudara percaya ya kan, itu hak asasi manusia. Hanya saya beritahu apa yang saya alami itu benar Bapak Ibu ya, bukan asumsi ya kan, memang benar ya. Kalau saya tidak berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus, saya nggak berani sama sekali ya, nggak berani saya membahas ini ya, nggak berani. Tetapi karena saya berpengalaman, saya berani dan berani mengkhotbahkan ini Bapak Ibu. Karena tidak semua pendeta bisa khotbahkan tentang setan. Paling intinya saja mereka khotbahkan, setan itu adalah bapak segala pendusta. Dia pandai menipu manusia. Karena itu saudara-saudaraku sekasih,
berjaga-jagalah. itu itu yang dikutbahkan, karena nggak semua pengetahuan itu dikasih Tuhan kepada semua pendeta, Bapak Ibu. Ya, orang yang memintanya baru dikasih. Kalau nggak diminta nggak dikasih itu, Bapak Ibu. Ya, jadi sampai di sini saya bukan mencari sensasi atau cari apa. Ya, kita ini adalah sama-sama manusia, saling menasihati, saling membagi, ya, supaya saudara nanti jangan berbicara kan, why me in the Hades, ya, why me in the Hades, I help people, I never do anything wrong. Ilmu-ilmu spiritual Bapak Ibu, dia itu orang-orang baik karena diajarkan ilmu kebaikan, menolong orang. Hanya perbedaannya dari kita orang pengikut Yesus, yaitu mereka tidak tahu. Setelah mereka meninggal, mereka tidak tahu apa mereka masuk atau enggak. Kalau kita jelas Bapak Ibu, ya, kalau saudara seorang pengkhotbah, seorang penginjil, seorang apologet, saudara tidak mengatakan jelas tentang status masa depan, karena ya kita ini harus mati. Ya, kita nggak tahu apa saya rapture atau mati duluan, I don't know, ya kan. But you must know, if me today die today in Firdaus. Ya, Tuhan kan kasih harapan, Yesus Kristus kan kasih harapan kepada kita. Saya pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, bagi orang yang percaya kepadanya. Jelas, ya, bukan kaleng-kaleng bos, ya, bukan kaleng-kaleng, jelas bahwa surga dan neraka itu nyata banyak, Bapak Ibu. Ya, kemana saudara pergi? Saya itu yang saya sampaikan, ya, bahwa ilmu spiritual, ilmu siapapun mereka mengajarkan kebaikan. Mereka nggak pernah menyakiti orang, karena itu yang diajarkan. Jadi saudara jangan nanti sampai nanti, why me is here, ya. Sama juga dengan nabi-nabi palsu, mereka bisa menyembuhkan. Wow, kami kan menolong orang, khotbahkan firman Tuhan, menyembuhkan orang. Tapi kenapa masuk ke sini gitu? Ya, jangan sampai saudara nanti berteriak kan? Kenapa? Why? Ya kan? Jadi berdoalah. Kalau boleh saran saya berdoa itu jam 12 malam. Ya, doanya seperti ini. Buat siapapun, bagi tim anomali, Bang Adam, bagi siapa yang menonton channel saya, kalau saudara pingin mengenal, pingin mengetahui kebenaran, berdoa jam 12 malam. Berdoa seperti ini. Jika benar Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub adalah hidup, tunjukkan esensimu. Jika benar Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub hidup, tunjukkan esensimu supaya saya menyembahmu hari ini. Apa benar Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub hidup, saya akan menyembah. Saya yakin Bapak Ibu, yang hadir Tuhan Yesus Kristus, bukan sosok Bapak, ya, karena ada orang yang mengenal Bapak, ya,
Jadi yang muncul nanti Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.